Waalaikumsalam. Yang akhwat sini Pak, yang ikhwan sebelah sini. Alhamdulillah. Gitu. Tapi sebelumnya anak absensi dulu ya, supaya anak tahu nama-namanya, sehingga gampang untuk saling tanya jawab berkaitan untuk pelajaran bahasa Arab kita. Saya mulai dari ibu-ibunya dulu ya. Mbak Ajeng, Mbak Desi, Mbak Sri, Pak Ahmad, Dafikin, belum ya. Pak Ardito, Evan ini belum ya. Pak Prambudi, jenengan apa Prambudi Pak? Pak Ramli, belum. Ramli anak. Pak Ramli. Oh Ramli. Kok Prambudi? Ramli Belum. Pak Ramli, Pak Tio, Pak Zainuddin, Kamal belum nih. Jadi ini yang pas Pak Eka. Pak Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hendaknya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk mempelajari bahasa Al-Arab. Yang mana kita ketahui bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Qur'an, bahasanya hadis Nabi alaihi salatu wassalam, demikian juga bahasanya para ulama. Dan ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, karena semua perkaranya seorang muslim, apalagi yang berkaitan dengan masalah ibadah, itu semua dengan menggunakan bahasa Arab. Salat itu juga dengan menggunakan bahasa Arab. Maka tidaklah kita akan bisa semakin tenang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan mengetahui apa yang kita baca. Ya, apa yang kita baca. Semakin kita mengerti bahasa Arab, kita akan semakin bersemangat ya untuk mempelajari dan mengetahui tentang agama kita sendiri. Makanya di sana banyak orang-orang yang mereka memusuhi Islam. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab dengan segala macam cara. Dengan mengatakan bahasa Arab itu susah, dengan mengatakan bahasa Arab itu buat pusing atau yang semisalnya. Padahal bahasa Arab itu adalah bahasa yang mana memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak bahasa untuk bahasa agama Islam. Kan zaman dahulu bahasa kan sudah banyak, ada bahasa Persia, ada bahasa Romawi, dan bahasa-bahasa yang lain. Tapi yang Allah pilih dari sekian banyak bahasa adalah bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu memiliki nilai plus daripada bahasa-bahasa yang lain. Sehingga akhirnya dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa untuk orang Islam,
bahasa untuk umat akhir zaman, itu untuk bahasa untuk Nabi akhir zaman dan umatnya adalah bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Karena memang bahasa Arab itu bahasa yang indah, jelas. Ya, jelas maknanya. Lah, dikarenakan jelasnya makna tersebut, orang yang mengerti bahasa Arab akan paham ketika Allah mengatakan seperti ini, paham maksudnya. Lah, upayanya orang-orang supaya mereka nggak paham agama Islam dijauhkan dari bahasa Arab. Sekarang kan kursus bahasa banyak itu. Ada bahasa aja Pak Tio. Bahasa Inggris, apalagi? Bahasa Rusia, Jepang, Korea, Mandarin. Kurang susah apa lagi bahasa Mandarin ya. Tapi masih ada yang belajar. Bahasa apa namanya? Inggris. Ya, juga ada yang pelajari. Kalau dikatakan oh bahasa Arab itu susah, kita katakan segala sesuatu di awal memang susah. Ya, nggak ada mungkin orang lahir langsung bisa ngomong, kan nggak bisa. Ya, semua itu butuh apa? Step by step, butuh sedikit demi sedikit. Ya, bertahap sehingga akhirnya apa? Bisa mengetahui apa itu bahasa Arab. Ada pepatah mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Orang kalau nggak kenal bahasa Arab nggak akan semakin sayang dengan agama sendiri. Coba bayangkan ketika kita sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar. Kita tahu artinya apa? Allah Maha Besar, kan begitu? Allah Maha Besar. Tapi Maha Besar di situ, kalau kita pelajari bahasa Arab, di situ kan tidak menggunakan alif lam. Allahu Akbar. Allah kan pakai alif lam. Kemudian akbarnya tidak pakai alif lam. Lah itu di dalam bahasa Arab itu ada rahasianya. Kenapa kok tidak menggunakan alif lam? Dan apa bedanya kata dengan pakai alif lam dan tidak menggunakan alif lam? Dan itu nanti yang akan kita pelajari di dalam bahasa Arab ini supaya kita semakin mengerti tentang apa yang kita baca. Ya. Sedangkan bahasa Arab itu sendiri bagi umat Islam bisa dikategorikan lebih mudah daripada bahasa-bahasa yang lain. Kenapa? Karena dari kecil orang Islam itu sudah terbiasa dengar bahasa Arab. Ya. Menurut sebagian pendapat baru lahir sudah dia diadzankan di sebelah kanan, qomat sebelah kiri. Belum dengar apa-apa, yang pertama kali didengarkan adalah lafaz adzan. Lafaz adzan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Dari awal sudah bahasa Arab. Kemudian hari-harinya mendengar juga lafaz-lafaz bahasa Arab. Iya, lafaz-lafaz bahasa Arab. Adzan bahasa Arab, sholat juga berbahasa Arab. Gak sah orang sholat menggunakan apa? Allah Maha Besar, gak sah. Kemudian ketika ruku apa? Allahu Akbar, pakai bahasa Indonesia, gak sah. Bangkit dari ruku, ya, i'tidal, itu tidak semua pakai bahasa Arab. Dari awal kita mulai sholat sampai akhir semua bahasa Arab. Maka ya, mindset tentang bahasa Arab harus kita benarkan di dalam diri kita. Karena mindset ini adalah apa? Mindset ini adalah bisa kita katakan sebagai tolak ukur bagi kita untuk ke depan. Ya, kalau kita mindsetnya salah, maka kedepannya akan salah. Misalkan kita mengatakan bahasa Arab itu susah, ya, pasti kita akan apa? Nggak akan jalan. Kenapa? Mindsetnya sudah susah. Maka mindset susah dibuang. Ya, kita mindsetkan di dalam benak kita bahwasanya apa? Bahasa Arab itu mudah. Ya, kok ternyata masih belum paham? Bukan bahasa Arabnya yang susah, tapi apa? Allah yang belum membukakan kemudahan kepada kita. Maka mintalah kemudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi yang harus kita benahi dulu adalah mindset kita tentang bahasa Arab. Ingat, bahasa Arab itu mudah. Karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan bahasa agama Islam dengan bahasa yang susah, nggak mungkin. Ya, karena Allah tahu umat Islam itu bukan hanya dari orang Arab. Ya. Tapi dari apa? Ajam juga banyak. Tapi ternyata banyak juga imam-imam yang mereka non Arab bisa paham tentang agama Islam, seperti Imam Bukhari.
Itu dari luar, dari Bukhara, dari daerah sana Rusia pecahannya. Bukan orang Arab. Bahkan juga ulama-ulama sekarang seperti ya Syekh Al-Ityubi, beliau paham juga tentang masalah bahasa, masalah agama. Belum dari orang Ethiopia. Ya bukan orang Arab. Apalagi kita yang Indonesia ini istilahnya bisa kita katakan bahasa Arab itu banyak terserap dalam bahasa Indonesia. Jadi harusnya lebih mudah. Lidahnya juga lebih mudah untuk berbahasa Arab. Bahkan kitab yang akan kita baca nanti, kita pelajari, yaitu kitab Durus Lughah Al-Arabiyah, ini juga pengarangnya bukan orang Arab. Pengarangnya adalah apa? Syekh Dr. Profesor Abdurrahim. Beliau ini aslinya adalah orang apa? Orang India. Ya, beliau orang India, bukan orang Arab. Ya, beliau orang India, bukan orang Arab. Yang mana kita ketahui orang India bahasanya apa? Bahasanya apa orang India? Iya. Bahasa Urdu. Bahasa Urdu, bukan bahasa India, bukan bahasa Arab, bahasa Urdu, ada bahasa sendiri. Ya, bahasa India itu bahasa Urdu, ataupun sebagian mereka pakai bahasa Inggris. Ya, intinya bukan orang Arab, tapi toh nyatanya beliau jadi apa? Guru bahasa Arab. Dan pelajaran bahasa Arab ini yang beliau sajikan dalam kitab Durusul Lughah ini juga beliau sajikan dengan pembahasan yang gampang dan bertahap. Ya, gampang dan bertahap, satu pelajaran kemudian dilanjutkan dengan pelajaran yang selanjutnya. Itu sekilas tentang bahasa Arab dan pengarang kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Insyaallah taala kita langsung masuk ke kitabnya. Sudah punya bukunya semua? Belum ada? Pak Ramli ini masih ada satu Pak Ramli. Bisa dipakai Pak Ramli. Ada lagi ibunya belum punya? Ada itu lagi Pak, yang satu Pak, yang merah. Sebelah sini Pak. Sebelah lagi menurut lantiknya? Oke, iya. Nah, ini cetakan lain Pak. Ada ibunya yang belum punya? Ini ada. Pakai ini dulu sementara. Cuman yang ini beda cetakan ya, ini cetakan biasa ini. Yang cetakan kayak itu yang bagus. Ini sama. Oh, sama juga Pak. Nggih, sama. Cuman beda cover aja Pak. Bisa dipakai. Bisa dipakai. Sudah semua ada? Ibunya sudah semua Bu? Dibuka pelajaran yang pertama. Dibuka yang ada gambar-gambar paling pertama. Udah dapat semua? Baik. Di situ tertulis ad-darsu al-awwalu. Atau sebelumnya kita buka halaman terdepannya, sampulnya. Di situ kitabnya namanya kan Durusu al-Lughah. Durus itu artinya pelajaran-pelajaran. Durus itu artinya pelajaran-pelajaran. Al-Lughah bahasa, Al-Arabiyah Arab. Jadi kan durusu pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Jadi semua nanti di dalamnya cuma pelajaran apa? Bahasa Arab. Sudah ya. Kemudian di bawahnya lagi li ghairi, li bagi, ghairi yang belum bisa, an-natiqina biha mengucapkan bahasa Arab. Kan di kitabnya gitu. Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab li ghairi bagi orang yang belum, an-natiqina mampu untuk mengucapkan biha dengan bahasa Arab. Jadi dari judulnya ini dapat kita pahami bahwasanya kitab ini memang disusun oleh beliau untuk orang-orang apa yang belum
bisa berbahasa Arab. Jadi memang benar-benar orang yang belum bisa bahasa Arab. Jadi nggak usah merasa kecil hati, wah saya belum pernah belajar sama sekali, ini susah. Ini memang disiapkan apa untuk kita-kita yang belum bisa, gitu ya. Kalau yang sudah bisa nggak usah di sini. Kitab-kitab lanjutan setelahnya, gitu ya. Sudah. Kemudian selanjutnya ad-darsu al-awwal. Ad-darsu artinya pelajaran. Waalaikumsalam. Ad-darsu artinya pelajaran. Al-awwal yang pertama. Ya, pelajaran yang pertama. Ibu-ibunya kedengaran suara saya ya? Kalau nggak kedengaran ngomong Bu ya. Nanti bisa disetting suaranya. Nah, jadi sekarang kita masuk pelajaran yang pertama. Sudah disiapkan semua mentalnya karena sudah mau masuk lepas landas nih ya. Udah mau terbang kita ini belajar pelajaran yang pertama. Dan sebelum kita lanjut, ana sedikit mengingatkan untuk pelajaran bahasa Arab ini supaya kita lebih mudah. Ya, lebih mudah. Di dalam kitab ini nanti yang pertama kita harus menghafal kosakata yang yang tercantum di kitab. Ya, kita harus hafal dan insya Allah nanti akan disetor. Ya, sebagaimana yang sudah diumumkan di grup ya. Nanti akan disetor setiap pertemuannya atau setiap pekannya itu akan ada setoran. Tujuannya tidak lain supaya supaya kita hafal kosakata. Lah gimana belajar bahasa Arab terus nggak ngerti kosakata ya kan? Ya nggak belajar bahasa Arab namanya kan gitu kan ya. Nama orang pingin ngomong bahasa Arab kan paling tidak harus apa? Tahu kosakatanya kan begitu. Taib, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang butuh Anda ingatkan juga, model kitab beliau ini nanti kosakata yang pernah lewat itu nanti sama beliau digunduli langsung. Ya, kosakata yang pernah lewat, misalkan pelajaran pertama kosakatanya sudah lewat 9 misalkan. Nanti di pelajaran kedua kosakata yang sama itu harokatnya dihilangkan sama beliau. Tujuannya apa? Supaya kita melatih bacanya gimana. Ya, jadi tanpa kita rasakan kita bisa baca. Tapi mau tidak mau tadi awalnya apa? Kosakata di awal harus dihafal. Kemudian nanti ada kosakata baru lagi dihafal lagi. Ketiga, di kitab ini nanti beliau menuntut kita juga untuk apa? Menulis. Ya, juga untuk apa? Melatih lisan kita untuk berbicara sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Jadi nanti kita modelnya pelan-pelan. Dan ana minta bagi yang nggak paham, jangan malu-malu untuk bertanya, entah itu ketika di pelajaran atau ketika di luar pelajaran. Bisa langsung japri ke ana, ya. Kalau mau telepon juga bisa langsung telepon ke ana. Insyaallah akan dibantu insyaallah. Karena kita inginnya bisa sama-sama. Ini gitu ya. Bisa sama-sama. Jadi yang nggak paham ngomong aja. Ya, ngomong. Gitu ya. Nggak usah malu-malu. Karena pengalaman anak pribadi ketika belajar kitab ini memang masya Allah. Dulu anak ketika belajar itu karena nggak dikasih tahu sama gurunya terus hafal, pokoknya nambah terus. Pas masuk yang gundul bingung anak. Ini bacanya apa ini? Lah kalau dikasih tahu kan sebelumnya nanti bakal gundul nih. Jadi kan kita sudah siap persiapan ini harus dibaca dulu nih. Iya. Lah nggak tahu pas kena gundul ya sudah. Tapi dulu kan kita belajarnya sistemnya nggak bisa berdiri. Ya. Kemudian ada apa nama itu? Penggaris yang panjang itu. Wah, itu sudah tersedia di depan dulu tuh. Ya. Nah, ketika nggak bisa, maju sini, angkat tangannya. Ya udah begini tuh. Ya, ceples sudah. Besok lagi gitu dia. Masya Allah. Sampai pernah satu kejadian itu kita satu kelas berdiri semua, nggak ada yang bisa jawab. Nggak bisa jawab semua. Ada masya Allah berat sekali. Ya. Bahkan pernah juga waktu itu belajar bahasa Arab. Ya.
Saking stresnya, Pak. Stres bener banget, stres sana. Jadi belajar bahasa Arab ini bukan antum aja stres, antum juga udah pernah stres gitu. Dia pernah ngerasakan gimana beratnya belajar bahasa Arab. Ya, tapi ketika sesuatu itu berat, kita jangan mundur. Ya, kalau mundur, wah, udah gagal. Ya, kita tetap maju terus walaupun susah. Nanti akan ada satu waktu kita bawa terbuka celahnya. Oh, gini toh. Iya, begini. Ya itu dulu sampai saking stresnya, anak mojok di pinggir di kelas waktu itu, bukan di kelas, di kamar, di asrama. Dekat sanyo, keras itu kan. Sudah anak mojok di sana. Ini satu waktu ini mojok. Anak mikir dalam diri anak, masa nggak bisa sih? Masa nggak bisa? Akhirnya teman semua waktu itu kan masih kelas SMP, hobi main, itu hobi pertama kan, itu main. Lah, anak mikir kok nggak bisa, masa nggak bisa? Akhirnya anak mojok, wah, hafali terus paksa, anak paksa. Walhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa. Ya, pada kesempatan yang lain nangis, masuk kamar mandi tapi nangisnya, malu depan-depan. Nah, kadang masya Allah kita butuh perjuangan jadi ya. Jadi ketika antum bilang susah, anak paham. Oh iya, memang susah. Ya, jadi ketika antum bilang Ustaz jangan cepat-cepat, ya kita pelan-pelan. Ustaz butuh cepat, yuk kita cepat. Ngikutin antum. Jadi anak ngikutin kemampuan antum. Ketika antum merasa berat, ngomong. Ya, kalau ngikut standar anak, takutnya antum ketinggalan kereta api nanti. Ya, jadi yang nggak bisa bilang, "Afan Ustaz kecepatan." Ustaz ngomongnya kecepatan. Pelani lagi bilang, saat ini penjelasannya kurang jelas, ulangi lagi, kita ulangi lagi, nggak ada masalah, ya, insya Allah nggak kena pulsa kok, ya, gratis. Baik, sudah, kita siap landas, terbang nih ya, mulai. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, hadza, ditulis hadza artinya ini, hadza ini. Paling tidak pulang dapat hada kan lumayan, ya kan? Belajar bahasa Arab iya. Apa dapatnya? Hada. Apa hada? Ini. Nah, lumayan. Ya, hada artinya ini. Cuma nanti penjelasan lebih lanjut nanti ya. Ini dulu, hada itu ini. Sekarang ana baca, antum ikutin. Ya, di dalam belajar jangan malu-malu untuk mengucapkan, lepaskan aja. Ya, sebagaimana nasihat Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan ketika kita menghafal itu suara dilepaskan, jangan ditahan. Tapi ketika kita merojaah baru suara lirih. Jadi hambatan yang ada ketika kita belajar, lepaskan aja. Ketika baca lepaskan. Jadi yang misalkan Anda baca misalkan hadza baitun, antum hadza baitun, jangan. Yang keras lepaskan aja nggak apa-apa. Ya, nggak didatangi orang kampung kok, tenang, aman. Taib. Hadza. Wah, ini kurang semangat nih. Semangat lagi. Hadza baitun. Baitun artinya rumah. Jadi kalau hadza baitun artinya apa? Ini rumah. Gitu ya. Selagi. Hadza baitun. Hadza masjidun. Apa masjid? Masjid kan dari bahasa Indonesia sudah jelas masjid ya, masjid ya, hadza masjidun, masjid. Kalau lebih kecil dari masjid apa? Musola. Pak Ramli, bedanya masjid sama musola apa, Pak? Dipakai 5 waktu kalau masjid. Kalau masjid 5 waktu, kalau musola? Musola saat-saat tertentu aja sholatnya. Saat-saat tertentu. Kalau musola dipakai 5 waktu jadi masjid, Pak. Iya, semestinya bisa. Nah, ini istilah Indonesia aja ya, musola. Sebenarnya sama-sama masjid sama musola itu sama tempat sholat. Ya, cuman kata mereka kalau masjid itu ada mimbarnya di buat Jumatan, kalau musola enggak, gitu ya. Hadza masjidun. Hadza babun. Babun apa artinya? Pintu. Bedakan ya, kalau babu dengan babun beda. Ya, babu dengan babun beda. Kalau babu apa Pak Tio? ART.
ART kata Pak Tio. Tay, masya Allah. Lanjut. Babun artinya pintu. Ya, babun itu pintu. Pintu apapun kalau dia masuk kategori pintu babun. Pintu rumah, pintu masjid, pintu kamar mandi semuanya babun. Hada kitabun. Kalau kitab apa artinya? Nah, ini harus sepakat nih. Ini harus sepakat ini kitab ini karena sebagian orang ngerti kitab itu buku, ada yang nggak kitab ya kitab. Lah, kita mau pakai kitab atau buku? Ya, kalau di sini nanti dibedakan. Kitab yaitu kitab yang buat pelajaran. Kalau buku itu buku tulis. Nanti ada namanya daftarun. Buku tulis. Jadi sini kita artikan kitab, gitu aja. Ya, kitabun, kitab. Taib. Kita ulangi. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Qalamun artinya pena atau bulpen. Qalamun, bulpen. Hadza miftahun. Miftah itu kunci. Ya, semua kunci miftah, nggak mesti harus seperti gambar. Ya, ini kan zaman dulu ini. Ya, miftah itu kunci. Hadza maktabun. Maktabun meja. Maktabun meja. Jadi ini ya maktabun meja. Hadza sarirun. Sarir ranjang. Sarirun ranjang. Ya, ranjangnya ya, bukan kasurnya ya. Ranjang itu sari tempat tidur. Dipan. Nah, dipan. Sarir. Hadza kursiyun. Kursiyun apa? Kursi. Kalau memang dari bahasa Arabnya sudah kursiyun, ya sudah kursi. Tapi nggak boleh buat ya. Nanti apa ini? Hadza bajuun, nggak boleh. Karena kursi itu memang dari sana sudah seperti itu. Ya, memang kursi ya kursiyun. Gitu ya. Taib. Ini kosakata yang ada di hadapan kita. Rumah, masjid, pintu, kitab, pulpen, kunci, meja, ranjang, sama kursi. Taib. Sekarang bapak-bapaknya dulu baca bersama-sama dari awal sampai akhir. Mulai. Terus. 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 Taib, untuk bahasa Arab tolong diperhatikan panjang pendeknya ya. Karena di dalam bahasa Arab ketika panjang pendek salah itu artinya bakal salah, bakal berbeda artinya. Ya, jadi miftahun, qalamun, gitu ya. Hadza qalamun. Jangan hadza qalamun. Karena enak sebelum miftahun kan kitabun, babun. Keenakan ini akhirnya apa? Hadza qalamun. Itu nanti artinya beda. Ya, artinya beda. Qalamun pendek semua. Ya, qalamun pendek semua. Sudah nih ya. Karena kan terpengaruh sebelumnya babun, kitabun. Terus nah, kan bawa dia terbawa qalamun ini. Qalamun. Jadi jangan terbawa. Ya, jangan terbawa suasana. Taib, monggo ibu-ibunya. Mulai. Hadza baitun. Terus. Hadza masjid. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalam. Hadza miftahun. Hadza maktabun.
Baik. Sekarang ana bahasa Indonesianya, antum bahasa Arabnya. Oke? Jadi ketika ada ngomong ini meja, antum bahasa Arabnya. Sudah nih ya? Sudah? Yang bapak-bapaknya dulu biar nggak tercampur suaranya ini. Baik, ini rumah. Hadza baitun. Ini masjid. Hadza masjidun. Ini pintu. Hadza babun. Ini kitab. Hadza kitabun. Ini pulpen. Hadza qalamun. Ini kunci. Hadza miftahun. Wah, ini kok kacau di sini nih. Ini kunci. Hadza miftahun. Oke. Ini meja. Hadza maktabun. Ini ranjang. Hadza sarirun. Ini kursi. Hadza kursiun. Baik, oke. Di ibunya. Ini rumah. Hadza baitun. Ini masjid. Hadza masjidun. Ini pintu. Hadza babun. Ini kitab. Hadza kitabun. Ini pulpen. Hadza qalamun. Ini kunci. Hadza miftahun. Ulangi, ini kunci. Hadza miftahun. Nah, habis kena kolamun, pinta miftah. Kan awalnya kan hadza kolamun, kemudian hadza miftahun. Nah, gitu panjang pendeknya hilang juga. Nah, ulangi, ini kunci. Hadza miftahun. Nah, ada dua suara ini. Taknya panjang. Ulangi, ini kunci. Hadza miftahun. Ahsan. Ini meja. Hadza maktabun. Ini ranjang. Hadza sarirun. Ini kursi. Hadza kursiyun. Baik. Yang kesusahan di mana? Ibu-ibunya yang susah mana? Kalau anak sih susah semua. Nah, baik. Sekarang sama-sama semua bareng-bareng. Bapak-bapaknya sama ibu-ibunya. Ini rumah. Hadza baitun. Ini masjid. Hadza masjidun. Ini pintu. Hadza babun. Ini kitab. Hadza kitabun. Ini pulpen. Hadza qalamun. Ini kunci. Hadza miftahun. Hasan. Ini meja. Hadza maktabun. Ini ranjang. Hadza sarirun. Ini kursi. Hadza kursiyun. Oke, sekarang anak acak. Antum ikutin apa yang anak sampaikan. Misalkan anak bilang ini kursi, ya, antum ikuti kursi. Tadi kan urut itu. Lah, ini anak acak ini. Ya, acaknya sesuai dengan keinginan anak, nggak ada urutannya ini. Baik, bapak-bapaknya dulu kita lihat responnya bapak-bapak ini. Ini kunci. Hadza miftahun. Ini ranjang. Hadza sarirun. Ini meja. Hadza maktabun. Ini pintu. Hadza babun. Ini pulpen. Hadza qalamun. Ini rumah. Hadza baitun. Sekali lagi, ini rumah. Hadza baitun. Ini kursi. Hadza kursiyun. Ini masjid. Hadza masjidun. Ini kunci. Hadza miftahun. Baik, sekarang ibu-ibunya. Sudah? Boleh lihat kitab ya. Nah, tapi urutannya ikut anak. Ini rumah. Hadza baitun. Ini kunci. Hadza miftahun. Ini meja. Hadza maktabun. Ini masjid. Hadza masjidun. Ini kursi. Hadza kursiyun. Ini kitab. Hadza kitabun. Ini pintu. Hadza babun. Ini pulpen. Hadza qalamun. Ini masjid. Hadza masjidun. Ini ranjang. Hadza sarirun. Oke, sudah. Sekarang ana rubah. Ana yang bahasa Arab, antum yang bahasa Indonesia. Sudah? Ana rubah ya. Misalkan ana mengatakan hadza baitun, antum yang terjemahkan. Sudah? Ana katakan hadza kursiyun, antum yang rubah bahasa Indonesianya. Siap? Tarik nafas dulu.
Ya, jangan tegang, jangan tegang. Tegang itu tambah pusing nanti. Santai aja, santai. Ya, ini baru satu muka tapi udah blek-blek nih ya. Baik, sudah? Siap? Yang bapak-bapaknya dulu. Hada qalamun. Ini pulpen. Hada maktabun. Ini meja. Hada sarirun. Ini ranjang. Hada miftahun. Suaranya nggak serentak ini, habis baterainya ini. Nah, lah basi nanti ibu-ibunya dulu. Habis ini satu-satu, satu orang satu. Nah, nanti satu orang satu-satu, beda lagi modelnya. Hada qalamun. Santai-santai, nggak usah terburu-buru, santai aja, pelan-pelan aja. Ini bukan cerdas cermat nih ya. Nah, hada babun. Nah, kan santai enak toh. Hada kitabun. Kitab atau buku? Kitab. Kita sepakatnya kitab ya. Nah, hada maktabun. Itulah dia kehebatan bahasa Arab itu. Ngomongnya mikir dulu. Apa ya? Itu makanya. Jadi pernah kita di satu tempat itu harus berbahasa Arab, gitu ya. Kita pas ke Yaman waktu itu, kan mau nggak mau bahasa Arab tuh. Ya, kita mikir ini mau ngomong apa ini. Dan sebelum ke Yaman, pernah kita juga di Indonesia di salah satu pesantren itu diwajibkan bahasa Arab. Kata gurunya, kalau nggak berbahasa Arab nggak boleh ngomong. Pondok sepi hari itu, Pak. Yakin? Yang biasanya ramai sepi waktu itu. Ya, sepi sekali. Tanya sama guru, kok nggak ada yang ngomong ini? Gimana Ustaz mau ngomong apa ini? Nah, masya Allah. Karena memang benar bahasa Arab itu masya Allah. Kita ketika dengarkan ceramah Syekh bahasa Arab itu proses untuk kita bisa paham itu banyak. Satu, kita dengerin dulu Syekhnya ngomong apa. Sudah? Setelah kita dengar Syekh ngomong apa, kita translate ke bahasa Indonesia. Setelah translate ke bahasa Indonesia baru difahami. Setelah difahami baru nulis. Syekhnya selesai, kita baru nulis yang tadi di awal. Masya Allah. Jadi pertama kali kita langsung dengar Syekh sama Syekh Arab langsung, itu masya Allah itu. Hari pertama itu kita cuma bisa nulis sedikit. Hari kedua mulai bertambah. Pas Syekhnya ngomongnya enak, suaranya jelas enak. Pas dapat Syekh yang pertama kali waktu itu ngomongnya nggak jelas. Ini Syekhnya ngomong apa? Lama banget. Sampai ada seminggu baru anak jelas. Oh, Syekhnya ngomong ini ternyata. Nggak jelas Syekhnya ngomong apa. Karena kita kan posisinya banyak santri itu ribuan lah, kita belakang. Mau ngambil sop di depan susah. Iya, susah. Kecuali memang sebelum waktunya sholat kita sudah di depan. Ya, jadi memang masya Allah. Tapi nanti asyik nanti. Jadi orang ketika dengarkan misalkan ceramah dengan bahasa Arab atau membaca kitab yang berbahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu beda. Karena bahasa Arab itu satu kata artinya banyak. Ya, bahkan makna yang terkandung di dalamnya banyak. Kenapa dengan kata ini, kenapa dengan kata itu. Kalau bahasa Indonesia satu ya satu, nggak bisa yang lain, gitu ya. Taib, sekarang satu-satu dari ibu-ibunya dulu. Nggak usah malu, nggak bisa wajar, karena baru belajar. Taib. Ini panggil Mbak atau Bu ini? Sudah berkeluarga. Bu aja jadi ya. Baik. Ada yang belum berkeluarga di sini? Sudah berkeluarga semua ya? Ada yang mau nambah keluarga? Wah, nih bapak-bapaknya mau nambah nih, Bu. Baik. Bu Ajeng dulu. Saya bahasa Indonesia, situ artikan ke bahasa Arab. Saya bahasa Arab, situ artikan bahasa Indonesia. Siap, Bu? Oke. Mantap ini siapnya. Hada kitabun. Hada masjidun. Ini kunci. Ini rumah.
Hada qalamun. Ini pena. Hada masjidun. Ini masjid. Ini kursi. Ada kursi. Ahsan, mantap. Sip, yang kedua Bu Desi. Hada miftahun. Ini kunci. Ini kunci. Hada masjidun. Ini masjid. Hada sarirun. Ini panjang. Panjang. Ini rumah. Ada batu. Ini pintu. Ada babu. Hada qalam. Ini pulpen. Ini kitab. Ada kitabun. Baik, ahsan, sip. Bu Sri, Siap. ini rumah. Ada batu. Ini pulpen. Ada kolam. Hada babun. Ini pintu. Hada sarirun. Ini pipa. Hada kursiyun. Ini kursi. Ini masjid. Ada masjid. Ini pulpen. Ada kolam. Ini rumah. Ada batu. Ini meja. Ada maktabun. Baik. Kita mikirnya gambar yang mana ini? Nah, baik. Sekarang bapaknya. Insya Allah. Pak Zainuddin dulu. Sudah Pak? Sudah? Baik. Ini rumah. Hada baitu. Hada qalam. Ini pulpen. Hada masjidun. Ini masjid. Ini kitab. Hada kitabun. Ini kunci. Hada miftahun. Hada sarirun. Ini ranjang. Hada kursiyun. Ini kursi. Ini meja. Hada maktabun. Ahsan. Pak Romli. Hada miftahun. Ini ini kunci. Kunci. Nah, ini kunci. Santai Pak, santai. Iya, Pak. Tarik nafas dulu Pak. Karena Nah, santai dulu tarik nafas. Karena kita kok semakin tegang, itu malah makin kacau. Ya, semakin kacau, buyar semua. Santai dulu, santai. Tarik nafas dulu aja, santai. Ini rumah. ada baitu. Hada kursiyun. Ini kursi. Hada qalam. Ini pulpen. Ini pena. Ini pulpen. Ada kolam. Ini meja. Ada maktab. Ini masjid. Ada masjid. Ini ranjang. Ada sarir. Sarirun. Sarir. Ini ranjang. Ada sarir. Hada kitabun. Ini kitab. Oke, Pak Tio. Hada masjidun. Ini masjid. Hada kursiyun. Ini kursi. Ini rumah. Ada baitu. Ini ranjang. Ada sarirun. Ini meja. Ada maktabun. Ini pintu. Ada babun. Hada qalamun. Ini pena. Hada kitabun. Ini kitab. Hada masjidun. Ini masjid. Ini ranjang. Ada sarirun. Baik. Pak Eka. Ini ranjang. Ada sarirun. Hada qalam. Ini pena. Ini rumah. Ada baitu. Hada babun. Ini pintu. Hada kursiyun. Ini kursi. Hada kitabun. Ini kitab. Hada sarirun. Ini ranjang. Ini meja. Ada maktabun. Ini pintu. Ada babun. Baik. Pak Dito. Pak Dito. Ini kunci. Ada miftahun. Ini rumah. Ada baitu. Hada babun. Ini pintu. Ini pintu. Hada maktabun. Ini ini meja. Ini meja. Hada miftahun. Ini kunci. Ini kunci.
Hadza kursiyun. Ini kursi. Ini kursi. Hadza qalamun. Ini pulpen. Ini kitab. Ada kitabun. Ini kunci. Ada miftahun. Oke, miftah. Mumpung ingat di dalam belajar bahasa Arab yang sudah punya buku ya, walaupun sudah ada kata kosakatanya, ya buku kosakata, tetap dicoret bukunya. Ya, tetap diartikan di bukunya. Jangan hanya mengandalkan kamusnya. Tetap dicoret. Karena beda nanti kesannya. Kalau antum coret artinya itu nempel dia. Tapi kalau antum kamus, ya kadang hafal, kadang enggak. Karena tulisan sendiri itu lebih mudah diingat. Ya, mudah dihafal. Jadi coret. Saat nanti bukunya kotor, beli lagi. Ya, beli lagi itu biasanya eman buku baru rek, maksud coret-coret rek, enggak apa-apa. Iya. Baik. Nggih. Kalau bacanya haza kursiyun itu kursiyun atau kursiyun? Kalau di kitabnya di sini harusnya pakai tasdid. Ya, kursiyun. Panjang. Ya, kursiyun. Ya, itu kan akhir ya, Pak. Ya-nya ditasdid. Coba dibuka halaman 6. Dibuka halaman 6 paragraf ke berapa itu? 2 3 4 5 6 7 ke 8. Paragraf ke-8. Halaman setelahnya paragraf ke-8. Kan tadi kita baca yang depan tuh ya. Buka halaman setelahnya, pas setelahnya di paragraf ke-8. Halaman 6. Ada? Pakai tasdid kan? Ya, gitu dia. Itu yang benar. Kursiyun. Ya, kursiyun. Ya-nya ditasdid. Hadza kursiyun. Taib, sudah? Sekarang lihat papan tulis. Saya akan menjelaskan tentang hadza. Ya, tentang hadza. Maaf Bu ya, saya ke sana Bu ya. Kelihatan ya? Gelap? Gelap enggak? Lampunya di sana itu. Ibu-ibu itu. Di depan ya, Bu? Ibu tidak tolong nyalakan lampu. Lagi? Udah. Udah terang Mas? Lagi? Ya ada. Ini mati Pak. Pasien di sini yang mati. Oke, lihat ya. Sekarang saya menjelaskan tentang hadza. Ya, hadza ini di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan nama ismul isyarah. Dikenal dengan nama ismul isyarah. Ismul isyarah artinya kata tunjuk. Ya, jadi bisa ditulis hadza adalah isim isyarah di hadza. Hadza adalah isim isyarah. Enggak usah pakai bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia saja. Ya. Karena terkadang belum terlalu bisa bahasa Arabnya. Lah kalau saya suruh bahasa Indonesia saya yang susah. Ya. Namanya ismul isyarah atau isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Sudah ini isim isyarah itu kata tunjuk. Cuman kata tunjuk itu macam-macam. Ya, kata tunjuk itu macam-macam. Lah untuk hadza ini dia isim isyarah. Ya, isim isyarah untuk qarib, qaribun untuk sesuatu yang dekat, mudzakkarun kata yang laki-laki. Jadi isim isyarah hadza itu dia isim isyarah untuk kategori isyarat yang apa? Isyarat atau menunjuk sesuatu yang qaribun yang dekat. Untuk menunjuk sesuatu kata yang dekat.
Sudah? Kemudian yang kedua, menunjuk kata yang dekat, yang kata yang dekat tersebut adalah mudzakkar. Masuk dalam kategori laki-laki. Jadi dalam bahasa Arab itu kan kalau kita lihat gender ada dua ya, ada laki-laki atau perempuan. Lah, hadza ini dia adalah kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat, ya kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat, yang mana yang dekat itu adalah apa laki-laki. Terus untuk membedakan laki-laki dengan perempuan bagaimana? Nanti kalau sudah ketemu perempuannya baru kita jelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Untuk saat ini semuanya baru laki-laki. Babun, kitabun, semuanya laki-laki. Sudah ya? Jadi misalkan anak kasih contoh yang perempuan itu. Kalau perempuan itu contohnya seperti akhir kata tersebut ada tak marbutoh nih begini. Pernah dapat nggak kata yang akhirnya tak marbutoh begini? Ya, pernah kan? Lah kalau kata pakai tak marbutoh begini, ini biasanya mu'annas seringnya. Ya, contohnya seperti yang tak marbutoh. Contohnya seperti ini, papan tulis. Papan tulis itu bahasa Arabnya sabburatun. Lihat belakangnya ada apa? Tak marbutoh. Maka nanti ketika kita ingin mengatakan ini papan tulis, bisa nggak pakai hadza? Nggak bisa. Kenapa? Karena nanti sabburo, karena dia tak marbutoh, dia masuk kata yang mu'annas atau perempuan. Sehingga nanti kata isyaratnya juga menggunakan kata isyarat yang lain. Khusus hadza ini yang kita pelajari sekarang, khusus hadza ini, ya dia hanya untuk dekat sama laki-laki. Kategori dekat gimana? Ya kembali kepada apa? Keumuman lah. Kalau selama sesuatu itu katakan dekat masih bisa kita katakan apa? Hadza. Ya, misalkan mengatakan Anda pegang, ini kan dekat. Seperti yang dipegang dekat. Hadza qalamun. Gitu ya. Hadza qalamun. Kemudian pegang kitab. Hadza kitabun. Ya. Selama masuk dalam kategori dekat, maka pakai hadza. Kalau sudah jauh, nanti ada lagi sendiri isim isyarah aja. Nanti akan bertahap. Beliau akan sebutkan ketika yang diisyaratkan itu mu'annas harusnya bagaimana, ketika jauh itu bagaimana, nanti ada babnya sendiri. Kali ini kita hanya fokus kepada hadza, isim isyarah kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat dan laki-laki. Baik, insyaallah segini aja. Ada yang ditanyakan? Kecepatan enggak? Enggak, kelambatan? Pas sudah? Ya, kalau kelambatan kamu biar Anda cepatkan dikit. Pas ya? Baik. Karena kan Anda tanya tadi hampir rata-rata semuanya kan 0. Ya, jadi kita pelan aja ya insyaallah. Sing penting kelakon ya Pak ya. Apa bahasanya itu Jawanya? Alon-alon, sing penting kelakon gitu ya. Nah, karena sebenarnya kalau berbahasa Arab itu antum mau ngajak cepat yo ada bisa cepat, lambat juga bisa lambat. Tapi kalau anak pribadi ya, anak pribadi Anda lebih senang paham ketimbang apa? Cepat ataupun lambat nggak ada masalah. Mau cepat ya bisa, lambat juga bisa, yang penting antum paham. Kenapa? Karena antum paham, ya, seperti ini hadza antum paham ini, pulang sudah ada bekal, itu ada kebahagiaan tersendiri begitu. Tapi antum pulang bingung itu Anda juga bingung pulang ke rumah. Nah, bingung terus gimana ya cara jelaskannya itu. Nah, jadi istilahnya kita berbagi ya suka duka, pusing ya sama-sama. Saat Anda sih nggak paham. Jadi misalkan antum ke depan bingung. Saat ini tolong jelaskan lagi, Anda jelaskan lagi. Jadi mending kita paham dulu daripada kita hanya sekedar nambah. Ya. Enggak apa-apa, sedikit. Yang terpenting apa? Paham. Ya, yang penting paham. Paham ya? Ya kalau mau dibuat 1 hari selesai ayo. Gitu ya. Oh, siap-siap aja. Paling setelah itu apa? Geliyeng. Nah, Taib, ada yang ditanyakan atau mungkin ada saran, masukan untuk kedepannya bagaimana? Ada?
Jadi ini sama-sama untuk kita ya bersama. Jadi sebenarnya kalau menurut antum Ustaz ini bagusnya kayak gini, nggak apa-apa sampaikan aja, nggak usah malu-malu. Ya, kalau Ustaz ini kurang ini Ustaz harus begini nggak apa-apa. Kita terbuka untuk semuanya. Ya, karena kita juga ngajar bahasa Arab supaya semuanya ngerti bahasa Arab. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan. Tugas kan belajar. Oh iya, jangan lupa ya tugas kosakata ini ada buku kosakata. Ini membantu kita untuk apa? Menghafal dan berbahasa Arab. Ya, nomor bahasa. Baik, kita sepakati dulu ya. Di sini kan kosakata banyak ini ya. Ini biasanya lebih cocok ibu-ibu yang tanya ibu bapak ngikut aja. Ini seminggu 10 atau 20 Bu kosakata yang dihafal kira-kira? Nah, 10 ya. Jadi per minggu 10 ya. Per minggu 10 gitu ya. Nah, per minggu 10. Lumayan nih per minggu 10 selesai juga nih. Kalau dulu anak ngafalnya 10 juga, cuman 10 kata kerja, 10 kata benda, 10. Cuman ini di sini semua aman nih. Ya. Bayangkan juga satu kitab ini hafal nih. Oh, Syekh antum. Iya, berapa Mas? 400-an. Oh, 400. Jangan lihat 400-nya ya. Iya, 10. Gitu loh. Nanti kalau sedikit 400 juga nanti. Gitu ya. Kalau bayang 400 masuk dihafal, oh enggak situ. Tenan, enggak jadi enggak hafal, udah 400. Enggak 10. 10 Bu, sepakat Bu? Baik, 10 ya. Nanti dikirim kemana Mas nih? Ke saya. Oh, nanti ada di situ di grup kemana sudah diinfokan. Ya, kirimnya kemana? Ya, voice note-nya kemana? Gitu. Yang kalau kemudian juga kalau iskal kemana sudah diinfokan lagi. Nanti di share lagi aja Mas, biar yang lain juga tahu. Ya, bukunya sama pakai ini ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.